Ayah saya baru saja meninggal. Ibu mertua saya langsung memaksa saya bercerai karena suami saya sudah diangkat menjadi direktur perusahaan. Tepat pada saat itu, sebuah tamparan tak terduga mendarat di wajah suami saya membuatnya terdiam membisu. Para pemirsa yang budiman, setelah sepenuh hati mengabdi pada keluarga suami selama bertahun-tahun, seorang menantu perempuan justru dipaksa menandatangani surat cerai tepat saat suaminya baru saja menduduki kursi direktur. Namun, sebuah tamparan keras yang tak terduga muncul dan membalikkan seluruh keadaan membuat mereka yang tak tahu berterima kasih, harus membayar harga yang sangat mahal. Suatu pagi di musim kemarau Jakarta, udara terasa gerah dan angin sepoi-sepoi masuk melalui celah jendela apartemen saya. Saya duduk termenung di samping secangkir teh melati yang menebarkan aroma wangi, memandangi arus lalu lintas yang padat di jalanan di bawah. Hari ini tepat 1 tahun sejak saya menerima surat putusan cerai dari pengadilan yang secara resmi mengakhiri pernikahan 5 tahun saya yang penuh dengan air mata dan kepahitan. Di usia 36 tahun, usia di mana banyak wanita sudah mapan dengan keluarga dan anak-anak yang penurut, saya justru kembali ke titik awal, memilih untuk menjalani hidup sendiri namun damai. 5 tahun masa muda saya telah saya curahkan sepenuhnya untuk seorang pria bernama Budi, suami yang 2 tahun lebih muda dari saya. Yang pernah saya kira akan menjadi pelabuhan aman sepanjang hidup saya, perceraian kami tidak berasal dari konflik sepele sehari-hari, juga bukan karena kehadiran orang ketiga. Pernikahan ini hancur oleh keserakahan, rasa tidak tahu berterima kasih, dan delusi kekuasaan dari orang-orang yang pernah saya rawat dengan sepenuh hati. Ketika saya menengok kembali, saya tidak lagi merasa dendam, hanya kesedihan mendalam yang bercampur dengan rasa kasihan pada diri sendiri. Saya telah mencintai dengan cara yang salah, terlalu melindungi mereka hingga tanpa sadar menciptakan orang-orang yang berhalusinasi tentang nilai diri mereka yang sebenarnya. Keluarga saya memiliki tradisi bisnis. Ayah dan ibu saya telah menghabiskan seluruh masa muda mereka untuk membangun sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan ekspor hasil agrobisnis. Dari masa-masa sulit di awal, membeli setiap karung gabah dan setiap kuintal jagung dari para petani, hingga kini perusahaan telah memiliki pabrik-pabrik besar dan mengekspor ke banyak negara. Orang tua saya selalu mengajarkan bahwa uang adalah hal yang fana. Yang tersisa pada akhirnya dalam hidup adalah hubungan baik dan kebaikan. Dengan meresapi ajaran itu, saya melangkah ke dalam pernikahan dengan Budi dengan hati yang tulus, tanpa perhitungan untung rugi materi. Saat pertama kali kami bertemu, Budi adalah seorang pemuda sederhana yang baik hati dan punya keinginan untuk maju. Latar belakang keluarganya sangat bersahaja. Orang tuanya tinggal di sebuah rumah petak tua yang terletak jauh di dalam sebuah gang sempit di kampung halamannya di Sukabumi. Saat pertama kali Budi membawa saya untuk bertemu mereka, ibunya menggenggam erat tangan saya, memuji saya sebagai gadis yang lembut dan sopan, mengatakan bahwa keluarganya sangat beruntung bisa bertemu dengan saya. Ayah dan ibunya saat itu memperlakukan saya dengan sangat manis dan penuh perhatian. Kesederhanaan dan ketulusan mereka membuat saya terharu dan saya berjanji pada diri sendiri akan menganggap mereka seperti orang tua kandung dan berbakti kepada mereka. Sedikitpun saya tidak menyangka bahwa di balik kata-kata manis itu tersembunyi sebuah perhitungan yang dalam, sebuah upaya untuk bergantung pada kekuatan ekonomi keluarga saya. Setelah menikah, Budi dan saya pindah ke sebuah apartemen mewah di pusat kota Jakarta. Ini adalah hadiah yang telah disiapkan oleh orang tua saya sebagai bekal untuk putri mereka. Kehidupan di awal pernikahan berjalan cukup damai. Saya tetap bekerja di perusahaan keluarga. Sementara Budi bekerja sebagai staf kantor di sebuah perusahaan swasta. Semua biaya hidup mulai dari tagihan listrik, air hingga makanan mahal dengan senang hati saya tanggung sendiri, tidak pernah membiarkan Budi terbebani. Saya berpikir bahwa suami istri adalah satu kesatuan. Siapa yang berpenghasilan lebih besar, maka ia menanggung lebih banyak, itu hal yang wajar. Namun, pengorbanan diam-diam saya perlahan dianggap sebagai kewajiban. Ketika seseorang menerima terlalu banyak hal baik dengan mudah, mereka seringkali lupa akan nilai dari sebuah penghargaan. Suami saya mulai terkiasa menikmati kemewahan dan semangat kerjanya perlahan memudar. Orang tua Budi juga mulai mengubah cara pandang mereka terhadap saya. Dari seorang menantu yang baik hati, saya perlahan menjadi tidak lebih dari sebuah mesin ATM. Kehangatan di awal memudar, digantikan oleh tuntutan yang tidak masuk akal dan sikap yang kritis hingga membuat saya sesak napas. Saya mulai merasakan hawa dingin menyelinap di dalam rumah saya sendiri. Namun saya tetap berusaha bersabar demi 2 kata keluarga.
Itulah kesalahan terbesar dalam hidup saya. Kesabaran saya justru memupuk kejahatan dan keserakahan untuk tumbuh subur. Waktu terus berlalu. Kami sudah menikah selama 3 tahun, tetapi rumah kami masih sepi dari tawa anak-anak. Bagi wanita biasa, belum memiliki anak sudah menjadi kekhawatiran yang luar biasa. Namun bagi saya yang hidup dalam keluarga suami yang sangat patriarkis, yang mengutamakan anak laki-laki dan garis keturunan, hal ini benar-benar menjadi mimpi buruk yang berkepanjangan. Bulan-bulan itu, pikiran saya selalu tegang seperti senar gitar. Setiap kali menstruasi saya terlambat, saya akan berdebar-debar membeli alat tes kehamilan hanya untuk kemudian menyembunyikan air mata kekecewaan. Saat hanya satu garis yang muncul dengan jelas, saya berinisiatif mengajak suami untuk memeriksakan diri ke berbagai rumah sakit. Dokter menyimpulkan bahwa kondisi saya sedikit lebih sulit untuk hamil dan membutuhkan waktu, nutrisi yang baik, serta kondisi psikologis yang santai. Mengikuti saran dokter, saya memulai perjalanan sulit untuk mendapatkan seorang anak. Saya pergi ke daerah-daerah terpencil untuk membeli berbagai macam jamu dan ramuan herbal. Apartemen modern kami setiap hari dipenuhi aroma pahit dari rebusan jamu. Setiap malam setelah lelah bekerja seharian di kantor, saya akan sibuk di dapur merebus ramuan itu. Terkadang karena kurang hati-hati, tangan saya melepuh, namun saya hanya bisa menahan sakit. Buru-buru meminum semangkuk ramuan hitam pekat itu dengan harapan akan segera ada kabar baik. Namun, berbanding terbalik dengan usaha saya, sikap ibu mertua saya mulai berubah drastis. Dia bukan lagi ibu mertua yang lembut yang sering memberikan kata-kata penyemangat seperti di awal pernikahan kami. Panggilan teleponnya dari kampung tidak lagi menanyakan kabar kesehatan atau pekerjaan kami, melainkan hanya fokus pada satu topik. Ibu mertua saya sering menggunakan kata-kata kasar untuk menekan saya. Suatu kali saat makan bersama keluarga besar di kampung, seorang bibi dengan polosnya bertanya, "Kapan kami akan punya anak?" Wajah ibu mertua saya langsung berubah masam. Ia meletakkan sendoknya dan berkata dengan suara keras agar semua orang bisa mendengar. Ia mengatakan bahwa keluarganya sungguh sial karena mendapatkan menantu yang tidak bisa melahirkan. Ia bahkan menyamakan saya dengan pohon kering tanpa buah yang setelah menikah bertahun-tahun perutnya tetap kosong dan memutuskan garis keturunan keluarganya. Setiap kata-katanya bagaikan pisau yang menyayat hati saya. Saya duduk di sana menunduk menatap nasi di piring. Air mata mengalir deras. Budi duduk tepat di samping saya, tetapi sama sekali tidak membela istrinya. Ia hanya diam sambil mengambil lauk, seolah-olah hal itu tidak ada hubungannya dengan dia. Saat itu saya menyadari betapa sendirinya saya dalam pernikahan ini. Saya tidak menyalahkan ibu mertua saya karena ingin menimang cucu. Itu adalah keinginan wajar orang tua. Namun saya terluka karena caranya menginjak-injak harga diri saya, menganggap saya sebagai seorang pesakitan hanya karena saya belum bisa menjadi seorang ibu. Kekejaman itu tidak berhenti di situ. Ibu mertua saya mulai menyebarkan gosip ke seluruh tetangga bahwa menantunya mandul. Ia menasihati putranya untuk mulai mencari calon lain demi mendapatkan anak laki-laki penerus marga. Karena tidak mungkin hidup selamanya dengan wanita tak berguna seperti saya. Kata-kata berbisa itu sampai ke telinga saya. Tanpa kurang satu kata pun, saya menangis semalaman, memikirkan nasib saya kasihan pada diri saya, pada ramuan-ramuan pahit yang saya minum, dan pada pengorbanan buta saya. Saya sadar di mata mereka saya tidak pernah dianggap sebagai anak atau istri, melainkan hanya alat untuk melanjutkan keturunan. Ketika alat itu tidak berfungsi, mereka siap menyingkirkan semua jasa baik untuk mencari pengganti. Semakin lama kami hidup bersama, perbedaan latar belakang dan pandangan hidup antara saya dan keluarga suami semakin terlihat jelas. Saya lahir dan besar dalam kecukupan. Orang tua saya adalah pebisnis besar, tetapi mereka selalu mengajarkan anak-anaknya untuk rendah hati, toleran, dan berbagi dengan sesama. Sementara itu, keluarga Budi yang bertahun-tahun hidup dalam kesulitan di desa miskin begitu cepat dibutakan oleh kemewahan saat mereka masuk ke dalam kehidupan yang lebih makmur berkat keluarga saya. Mengingat masa-masa awal pernikahan, saya merasa kasihan melihat suami saya pergi bekerja dengan sepeda motor tuanya terpapar panas dan hujan. Saya berdiskusi dengan orang tua saya untuk membelikannya sebuah mobil. Orang tua saya sangat pengertian. Mereka segera mengambil uang tabungan dan membelikan sebuah mobil senilai hampir miliar atas nama Budi, agar ia bisa setara dengan teman-temannya dan lebih percaya diri saat bertemu dengan klien. Saat menerima kunci mobil baru, Budi sangat gembira dan memeluk saya erat-erat. Ia berjanji akan bekerja keras untuk membalas budi orang tua saya dan akan mencintai serta merawat saya seumur hidup. Namun, janji-janji itu lenyap seperti buih sabun dalam waktu singkat.
Dengan mobil mewah, Budi mulai mengubah cara berpakaian dan perilakunya. Ia sering menghabiskan waktu di kafe dan bar bersama teman-temannya setelah jam kerja, pulang dengan bau alkohol yang menyengat. Ia berhalusinasi bahwa dirinya adalah seorang pengusaha sukses. Padahal gaji staf kantornya tidak cukup untuk membeli bensin dan merawat mobil mahal itu setiap bulan. Tentu saja semua biaya tambahan itu jatuh ke tangan saya. Pemanfaatan kebaikan hati saya tidak hanya berhenti pada Budi, tetapi juga menyebar ke seluruh keluarganya. Mengetahui bahwa besannya kaya raya, setiap kali ada keperluan di kampung yang membutuhkan uang, ibu mertua saya akan menelepon dan mengeluh tentang kesulitan. Ia bercerita tentang rumahnya yang bocor dan belum ada uang untuk memperbaikinya, tentang utang pada kerabat yang belum terbayar dan tentang adik perempuan Budi yang butuh uang untuk biaya kuliah. Awalnya karena rasa kekeluargaan, saya tidak ragu mentransfer uang untuk membantu. Saya pikir membantu mertua adalah bagian dari kewajiban seorang anak, namun bantuan sukarela saya perlahan menjadi kewajiban di mata mereka. Ibu mertua, saya mulai menganggap pengiriman uang bulanan dari saya sebagai hal yang wajar. Ada kalanya bisnis perusahaan keluarga saya mengalami kesulitan karena fluktuasi pasar ekspor dan keuangan saya menjadi lebih ketat. Saya mengirim uang beberapa hari lebih lambat. Ibu mertua saya langsung menelepon dan memarahi saya. Ia menuduh saya sombong karena kaya dan meremehkan orang miskin serta menahan uang agar suaminya tidak bisa berbakti pada orang tuanya. Ia sama sekali tidak peduli dengan tekanan yang saya hadapi dalam pekerjaan. Hanya peduli berapa banyak uang yang akan ia terima dari menantunya bulan itu. Kebaikan saya telah ditimbang-timbang dengan materi. Mereka menganggap saya seperti tambang emas yang tidak akan pernah kering yang bisa mereka gali sesuka hati tanpa memikirkan kelelahan orang yang menciptakannya. Saya mulai merasa lelah dan sesak napas dalam kemurahan hati saya sendiri. Setiap rupiah yang saya keluarkan tidak membawa kedamaian, melainkan hanya memperdalam jurang keserakahan keluarga suami saya. Saya mundur 1 langkah, mereka maju 3 langkah. Saya bersabar. Mereka menganggapnya sebagai kebodohan dan kelemahan. Perbedaan status sosial tidak membuat kami jauh, tetapi perilaku perhitungan dan oportunis merekalah yang menghancurkan jembatan emosional yang telah saya bangun dengan susah payah. Kisah sedih dalam hidup saya akan memasuki babak yang lebih kelam ketika saya membuat sebuah keputusan yang sangat salah. Setuju agar mertua saya pindah dan tinggal bersama kami di kota. Apartemen saya terletak di kawasan perkotaan yang ramai luas dengan 3 kamar tidur dan fasilitas modern. Suatu kali mertua saya datang untuk beberapa hari untuk pemeriksaan kesehatan rutin. Melihat apartemen yang bersih, rapi, dan berlokasi strategis, mereka tampak sangat senang. Selama makan malam, ibu mertua saya terus-menerus mengeluhkan kehidupan di kampung. Ia mengkritik tetangga yang berisik, udara yang lembab yang membuat persendian mereka sakit. Lalu ia menyindir bahwa orang tua yang hidup sendiri jika sakit di malam hari tidak akan ada yang tahu. Mendengar keluhan itu, dengan sifat saya yang mudah iba dan tidak enakan, saya berdiskusi dengan Budi untuk mengajak mereka tinggal bersama kami. Saya pikir rumah ini cukup luas. Dan karena kami berdua bekerja sepanjang hari, kehadiran mereka akan membuat rumah lebih ramai. Mereka juga bisa mendapatkan perawatan kesehatan yang lebih baik di kota. Ketika saya menawarkan, mertua saya langsung setuju. Sepertinya mereka memang hanya menunggu kata-kata itu dari saya. Mereka membawa barang-barang mereka dari kampung. Saya mengambil cuti 1 hari untuk membersihkan, mengganti sprei baru, dan membeli selimut serta kasur yang hangat untuk kamar mereka. Saya memberikan kamar tidur kedua yang terbesar dengan jendela yang menghadap matahari dan kamar mandi dalam agar mereka lebih nyaman. Saya mengira bakti saya akan dibalas dengan keharmonisan keluarga. Tetapi kenyataannya hidup bersama adalah gambaran yang sama sekali berbeda. Ketika jarak geografis terhapus, gesekan-gesekan kecil dalam kehidupan sehari-hari mulai meledak. Ibu mertua saya membawa seluruh gaya hidup pedesaannya ke apartemen mewah. Ia terbiasa menyimpan semua barang bekas yang tidak terpakai. Mulai dari botol plastik kosong, kantong kresek, hingga tumpukan kardus rusak yang ditumpuk di balkon, merusak pemandangan dan menjadi sarang nyamuk. Ketika saya dengan lembut memberikan saran, ia tersinggung dan merajuk mengatakan, menantu sudah berani mengatai mertua jorok dan kampungan. Tidak hanya itu, ibu mertua saya mulai ikut campur secara mendalam dalam kehidupan pribadi kami. Ia seenaknya menggeledah lemari pakaian saya, mengkritik pakaian kerja saya yang dianggapnya terlalu terbuka dan boros.
Ia masuk ke dapur dan membuang suplemen kesehatan dan makanan impor yang saya beli, menggantinya dengan asinan dan terasi yang baunya menyengat ke seluruh rumah. Puncak kesabaran saya adalah ketika ia tanpa izin membawa kerabat jauh, bahkan tetangga lama dari kampung untuk datang menginap selama seminggu penuh tanpa bertanya kepada saya terlebih dahulu. Saya pulang kerja dengan lelah dan begitu membuka pintu, saya mendapati barang-barang berantakan dan suara tawa serta obrolan yang riuh dari ruang tamu hingga dapur. Rumah saya, hasil jerih payah orang tua saya tiba-tiba berubah menjadi tempat singgah gratis bagi puluhan orang asing. Dan tentu saja semua biaya makan dan menjamu tamu tak diundang itu saya yang menanggung. Saya merasa bukan lagi pemilik rumah, melainkan seperti seorang pembantu yang setia yang semua haknya telah dirampas di wilayahnya sendiri. Tinggal bersama keluarga suami membuat saya seolah-olah memikul beban tak kasat mata yang tidak bisa saya keluhkan kepada siapapun. Selain tekanan pekerjaan di perusahaan keluarga, saya harus menanggung seluruh tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga bagi keluarga suami. Setiap pagi saya bangun subuh untuk pergi ke pasar, menyiapkan sarapan untuk seluruh keluarga, baru kemudian bergegas ke kantor. Sore hari ketika teman-teman saya pergi yoga atau minum kopi untuk bersantai, saya harus berjuang di tengah kemacetan untuk pulang dan memasak makan malam. Semua biaya hidup mulai dari listrik, air, iuran apartemen, hingga membeli makanan mahal untuk mertua, saya yang bayar. Gaji suami saya tidak seberapa, dan ia menyimpannya untuk bensin, jajan dan minum-minum dengan teman-temannya. Ia tidak pernah memberikan sepeser pun kepada saya untuk keluarga. Namun, kelelahan fisik tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tekanan mental setiap kali keluarga suami memiliki acara. Pada hari-hari besar seperti Lebaran atau acara selamatan, saya yang harus menanggung semua biaya dan tenaga. Ibu mertua saya adalah orang yang sangat menjaga gengsi di hadapan kerabatnya di kampung. Ia selalu ingin menunjukkan bahwa putranya menikah dengan wanita kaya dan hidup mewah di kota. Jadi, setiap kali ada acara keluarga, ia menuntut saya untuk membeli hidangan paling mewah dan hadiah paling mahal untuk dibawa pulang. Saya ingat betul pada Lebaran di tahun keempat pernikahan kami, ibu mertua saya memanggil saya ke ruang tamu dan memberikan daftar panjang nama-nama kerabat dari pihak keluarga suami. Ia meminta saya untuk membeli parsel Lebaran untuk mereka. Setiap parsel tidak boleh kurang dari 1 juta berisi kue-kue impor, sirup, dan amplop berisi uang. Totalnya mencapai hampir 50 juta, sebuah angka yang tidak kecil. Saya terpaksa mengambil dari tabungan pribadi saya untuk memenuhi permintaannya. Pada hari kedua Lebaran, saat kami pulang ke kampung, saya membawa tumpukan parsel yang berat. Saat saya membagikannya kepada para kerabat, ibu mertua saya berdiri di samping dengan senyum puas. Ia dengan bangga mengumumkan kepada semua orang, "Ini semua hadiah dari Budi, anak saya. Dia sendiri yang memilih dan membelinya." Meskipun sibuk mencari uang di kota, dia tidak pernah lupa pada leluhur dan selalu berbakti pada keluarga. Ia sama sekali mengabaikan kehadiran dan usaha saya, membuat saya menjadi bayangan tak terlihat dalam semua upaya saya untuk membangun keluarganya. Saya berdiri di sana, mendengarkan pujian yang ditujukan kepada suami saya yang tidak peduli, hati saya terasa pahit. Saya rela menjadi batu loncatan untuk mengangkat kehormatan keluarga suami, tetapi balasannya hanyalah pengabaian. Saya telah menjalankan tugas sebagai menantu dengan sempurna, tidak pernah membantah, tidak pernah perhitungan. Saya naif percaya pada pepatah lama, bahwa usaha seorang istri tidak akan disia-siakan oleh suaminya. Saya berharap ketulusan, kesabaran, dan pengorbanan saya akan meluluhkan hati mereka, agar mereka melihat saya sebagai anggota keluarga yang sesungguhnya. Namun hidup tidak seperti buku-buku nasihat. Pengabdian saya tidak memberikan saya kedamaian, melainkan hanya mengubah saya menjadi jalan bagi ambisi tak tahu malu mereka yang akan datang. Badai terbesar dalam hidup saya masih menanti di depan, siap merenggut sisa-sisa pegangan terakhir saya. Saat ini, mengingat kembali hari-hari kelam itu, saya bisa bernapas lega karena telah berhasil melewati kubangan lumpur itu. Meskipun harga yang harus dibayar adalah kehancuran dan rasa sakit yang luar biasa. Semuanya berubah selamanya pada hari ketika keluarga saya menerima kabar duka, sebuah tragedi yang merenggut ayah yang paling saya cintai. Kehidupan saya yang penuh penderitaan di samping keluarga suami mungkin akan terus berlanjut jika takdir tidak menjatuhkan pukulannya. Sore itu di penghujung tahun, langit Jakarta kelabu dan angin musim kemarau terasa kering dan panas. Saya sedang memeriksa pembukuan di ruang akuntansi perusahaan ketika saya menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suara seorang pria asing terdengar tergesa-gesa.
memberitahukan bahwa mobil yang dikendarai ayah saya mengalami kecelakaan parah di jalan tol. Saat dalam perjalanan survei bahan baku, jantung saya serasa berhenti berdetak. Telinga saya berdengung. Saya bergegas keluar dari kantor, menyetop taksi, dan langsung menuju rumah sakit provinsi tempat ayah saya dilarikan. Perjalanan itu terasa begitu panjang dan penuh keputusasaan. Saya terus berdoa agar ayah saya hanya terluka ringan, tetapi Tuhan tidak mendengar permohonan saya. Ketika saya tiba di depan ruang gawat darurat, seorang dokter keluar dengan wajah sedih dan menggelengkan kepala. Ia mengatakan lukanya terlalu parah. Ayah saya tidak dapat diselamatkan. Dunia di depan mata saya runtuh seketika. Saya jatuh berlutut di lantai rumah sakit yang dingin, menangis histeris memanggil nama ayah dalam keputusasaan yang tak terhingga. Guncangan hebat ini tidak hanya menghancurkan saya, tetapi juga merusak mental dan fisik ibu saya. Ibu dan ayah saya telah berjuang bersama sejak masa sulit, ikatan mereka sangat dalam. Ketika mendengar kabar duka itu, ibu saya langsung pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah siuman, ia tidak menangis, tetapi tatapannya kosong. Ia memeluk erat foto ayah, menolak makan dan minum, dan kesehatannya menurun drastis. Selama masa bergabung, saya harus menekan rasa sakit yang menyayat hati untuk mengurus pemakaman ayah. Rumah kami yang biasanya penuh tawa kini diselimuti oleh asap dupa dan alunan doa yang pilu. Suami saya, Budi, selama hari-hari itu juga tampak sangat sibuk. Ia mengenakan baju koko dan kopiah, berlari ke sana kemari menyambut tamu dan mengurus persiapan di luar. Semua kerabat dari pihak ibu memuji saya. Beruntung mendapatkan suami yang peduli pada keluarga istri di saat-saat sulit. Saya sendiri saat itu merasa sedikit terhibur. Saya pikir melalui badai ini, Budi telah benar-benar dewasa dan belajar mencintai keluarga saya. Orang tua Budi juga datang dari kampung untuk melayat. Ibu mertua saya menangis terseduh-seduh di depan jenazah, menggenggam tangan ibu saya dan memberikan kata-kata penghiburan. Saat itu, saya tidak pernah menyangka bahwa di balik air mata dan kesibukan itu, mereka diam-diam merencanakan langkah untuk merebut perusahaan yang telah dibangun oleh orang tua saya seumur hidup. Setelah pemakaman selesai, rumah besar orang tua saya terasa kosong dan dingin. Ibu saya dari seorang wanita pebisnis yang tangguh berubah menjadi seorang wanita tua yang lemah dan sakit-sakitan. Ia seringkali harus minum obat penenang untuk bisa tidur. Setiap kali melihat kenang-kenangan ayah, ia akan sangat emosional. Tekanan darahnya melonjak dan kami harus memanggil dokter ke rumah. Tragedi ini meninggalkan luka yang terlalu dalam. Merenggut semangat hidup keluarga kami, dan pada saat yang sama, mendorong perusahaan agrobisnis kami ke dalam situasi yang sangat sulit. Kehilangan nahoda yang handal di tengah pasar yang bergejolak adalah pukulan telak. Kepergian mendadak ayah saya meninggalkan kekosongan kekuasaan yang sangat besar. Sejumlah kontrak ekspor akan segera jatuh tempo. Mitra asing terus mengirim email menanyakan kemajuan. Pabrik-pabrik di daerah membutuhkan persetujuan biaya untuk pembelian bahan baku. Semua keputusan vital perusahaan sebelumnya dipegang oleh ayah saya. Kini ia tiada dan ibu saya terbaring sakit, tidak lagi cukup jernih untuk memberikan arahan apapun. Meskipun saya bekerja di perusahaan, saya hanya mengurus bagian akuntansi internal, tidak memahami hubungan eksternal dan operasional bisnis inti. Kebingungan menyelimuti seluruh staf dan karyawan. Perusahaan berada di ambang kelumpuhan. Situasi menjadi semakin genting. Para manajer terus menelepon, membawa dokumen ke rumah untuk meminta persetujuan, tetapi ibu saya selalu menolaknya. Ia bilang pikirannya kosong dan tidak bisa fokus pada angka-angka rumit. Di ambang kehancuran di mana perusahaan bisa didenda miliaran rupiah karena wan prestasi, ibu saya memutuskan untuk mengadakan rapat keluarga. Malam itu, ibu memanggil saya dan Budi ke kamarnya. Cahaya lampu tidur yang redup menyoroti wajahnya yang tirus dan pucat membuat saya tak bisa menahan air mata. Ibu saya menggenggam tangan Budi, suaranya lemah tetapi penuh keyakinan. Ibu berkata bahwa keluarga sedang dalam kesulitan dan orang luar tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Ia mengatakan bahwa Budi bagaimanapun juga adalah menantu, orang dalam, dan berpendidikan. Oleh karena itu, ia ingin menyerahkan posisi direktur pelaksana perusahaan kepada Budi untuk sementara waktu. Ia berpesan agar Budi menggantikan ayah untuk memikul tanggung jawab ini, agar produksi tidak terhenti, dan ratusan karyawan tetap memiliki pekerjaan. Ia berjanji ketika kesehatannya pulih, ia akan kembali mengambil alih dan mendukung Budi. Mendengar itu, raut wajah Budi langsung berubah serius dan penuh tanggung jawab.
Ia berlutut di samping tempat tidur, menggenggam erat tangan ibu saya, dan bersumpah dengan kata-kata yang sangat manis. Ia berjanji akan mengerahkan seluruh tenaganya, menganggap perusahaan mertuanya seperti nyawanya sendiri, dan tidak akan pernah mengecewakan kepercayaan ibu dan arwah ayah. Ia bahkan dengan lantang menyatakan akan segera mengundurkan diri dari pekerjaannya saat ini agar bisa fokus sepenuhnya pada perusahaan. Kata-kata Budi begitu lancar dan tulus hingga membuat ibu saya menitikkan air mata dan mengangguk puas. Sejujurnya saat itu ada sedikit keraguan di hati saya. Saya tahu betul kapasitas suami saya. Budi telah menjadi staf kantor selama bertahun-tahun tanpa ada kemajuan karena sifatnya yang kurang tegas, mudah iri, dan malas belajar. Menempatkannya di posisi setinggi itu, mengelola aliran uang puluhan miliar rupiah dan ratusan orang adalah keputusan yang sangat berisiko. Namun, melihat ibu saya yang lemah sedang mencari pegangan, saya tidak tega untuk menentangnya. Saya hanya bisa berjanji pada diri sendiri untuk mendampingi Budi dan menggunakan pengalaman saya untuk mendukungnya dari belakang, berharap bisa melewati masa sulit ini. Beberapa hari kemudian, rapat umum dengan seluruh jajaran pimpinan diadakan di kantor pusat. Meskipun sangat lemah, ibu saya bersikeras datang dengan kursi roda. Di hadapan seluruh karyawan, ia secara resmi mengumumkan pengangkatan Budi sebagai direktur pelaksana dengan wewenang penuh atas operasional harian perusahaan. Surat keputusan itu dicap dan diserahkan langsung ke tangan Budi. Saat ia menerimanya, saya melihat kilatan aneh di matanya. Sebuah kepuasan luar biasa yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Sudut bibirnya menyunggingkan senyum tipis. Saat itu saya hanya berpikir ia bangga karena diberi tanggung jawab besar. Namun itu sebenarnya adalah awal dari serangkaian tragedi kejam yang akan ia dan keluarganya timpakan pada hidup saya. Segera setelah rapat, Budi melangkah ke ruang direktur yang luas. Tempat ayah saya dulu bekerja, ia dengan percaya diri menyandarkan tubuhnya di kursi kulit mewah, memandangi perabotan mahal, rak buku jati, dan lukisan kuda di dinding. Ia menyentuh permukaan meja kayu solid, menarik napas dalam-dalam seolah menikmati aroma kekuasaan. Kursi direktur itu telah diserahkan kepada seseorang yang tidak memiliki kemampuan, tetapi penuh dengan ambisi gelap. Sebuah pertukaran posisi yang ironis mulai terjadi di mana kebaikan dan kepercayaan kami dijadikan senjata untuk menyerang kami kembali. Duduk di kursi direktur sebuah perusahaan besar tanpa meneteskan setetes keringat pun, Budi segera menunjukkan sifat aslinya sebagai seorang picik yang sedang di atas angin. Perubahannya terjadi begitu cepat hingga saya merasa tercengang. Seolah pria yang tinggal bersama saya adalah orang yang sama sekali asing. Hal pertama yang ia lakukan setelah menjabat adalah meminta kartu kredit saya untuk merombak total isi lemarinya. Ia membuang semua pakaian kerjanya yang biasa, menggantinya dengan setelan jas mahal, dasi sutra, dan sepatu kulit mengkilap. Ia bahkan meminta perusahaan menyediakan anggaran khusus untuk menyewa sopir pribadi. Karena menurutnya seorang direktur perusahaan besar yang menyetir sendiri akan menjatuhkan citra perusahaan. Sikapnya yang dulu ramah dan rendah hati sebagai menantu hilang tanpa jejak digantikan oleh arogansi yang luar biasa. Di kantor, Budi mulai bersikap sewenang-wenang terhadap bawahannya. Ia sering datang terlambat dan pulang lebih awal, tetapi sangat teliti menghitung absensi karyawan. Dalam rapat, alih-alih mendengarkan masukan dari para manajer senior yang berpengalaman, ia memaksakan ide-ide subjektif dan dangkalnya. Siapapun yang berani menentangnya akan dikritik dengan kata-kata kasar yang menyerang pribadi, bukan berdasarkan pekerjaan. Puncaknya adalah perilakunya terhadap Pak Santoso, kepala bagian pengadaan bahan baku yang telah setia mendampingi ayah saya sejak awal perusahaan berdiri. Pak Santoso sangat memahami pasar agrobisnis. Suatu kali saat memeriksa kualitas kedelai yang baru masuk, Pak Santoso memperingatkan bahwa kualitasnya tidak memenuhi standar ekspor dan menyarankan untuk mengembalikannya. Alih-alih mempertimbangkan dengan cermat, Budi justru menggebrak meja dengan marah, menunjuk wajah Pak Santoso di tengah gudang yang ramai. Ia berteriak menuduh Pak Santoso berpikiran kolot dan sengaja menghalangi direktur baru untuk pamer kuasa. Ia membentak dengan kasar, mengabaikan fakta bahwa Pak Santoso seumuran dengan ayahnya dan merupakan salah satu pilar perusahaan. Insiden itu membuat suasana internal perusahaan menjadi sangat tidak kondusif. Banyak karyawan senior yang mulai berbisik-bisik untuk mengundurkan diri karena tidak tahan dengan sifat direktur boneka yang arogan itu. Mendengar gunjingan karyawan, saya merasa sangat malu dan khawatir. Malam itu di rumah saya mencoba menahan amarah. Saya membuatkan Budi segelas jus jeruk dan dengan lembut menasihatinya.
Saya menjelaskan bahwa dalam bisnis kita perlu memenangkan hati orang. Orang-orang lama seperti Pak Santoso adalah aset berharga perusahaan yang harus dihormati. Saya menyarankannya untuk lebih rendah hati dan mau belajar. Jangan terburu-buru menunjukkan kekuasaan saat belum menguasai bidangnya. Namun, berbeda dengan niat tulus saya, Budi justru membanting gelas jus itu hingga pecah berkeping-keping. Matanya melotot menatap saya, wajahnya memerah karena marah. Ia melontarkan kata-kata yang kejam dan dingin. Ia berteriak, "Kamu itu cuma seorang akuntan rendahan. Apa hakmu mengajari seorang direktur pelaksana? Perusahaan ini sekarang milikku. Semua keputusan harus mengikuti perintahku." Ia bahkan menekankan bahwa ayah saya sudah meninggal dan ibu saya sakit-sakitan. Tidak akan lama lagi perusahaan ini cepat atau lambat akan jatuh ke tangannya. Jadi lebih baik saya diam dan menjalankan tugas sebagai istri yang penurut. Mendengar kata-kata itu dari mulut orang yang selama ini tidur seranjang dengan saya tertegun, rasanya seperti ribuan jarum menusuk jantung saya. Orang yang berhalusinasi dengan kekuasaan itu telah benar-benar melepaskan topeng kebaikannya, menunjukkan niat jahatnya untuk merebut semua hasil kerja keras keluarga saya. Delusi kekuasaan tidak hanya menjangkiti Budi, tetapi juga menular dengan cepat kepada ibu mertua saya. Sejak mendengar putranya duduk di kursi direktur, sikap ibu mertua saya berubah 180 derajat. Rasa mindernya karena berasal dari keluarga miskin lenyap, digantikan oleh kesombongan yang konyol. Ia menelepon semua kerabatnya di kampung, dari paman hingga sepupu jauh hanya untuk memberitakan satu hal. Putranya kini adalah direktur perusahaan besar di kota, memimpin ratusan karyawan dan mengelola aset raksasa. Tidak hanya pamer lewat kata-kata, ibu mertua saya mulai menunjukkan kekayaannya melalui tindakan. Meskipun uang yang ia habiskan adalah uang dari saya, ia bertingkah seolah-olah ia seorang ratu. Ia mengajak teman-teman lamanya dari kampung untuk jalan-jalan ke kota, membawa mereka makan di restoran seafood paling mahal. Ia memesan hidangan mewah seperti lobster dan abalon, memenuhi meja hanya untuk menunjukkan statusnya sebagai ibunda direktur. Selama makan, ia terus menepuk dada dengan bangga mengatakan bahwa putranya sangat hebat, merintis karier dari nol dan kini menopang seluruh bisnis keluarga istrinya. Teman-temannya yang mendengar itu hanya bisa memuji dan menyanjungnya, membuatnya semakin besar kepala. Namun ketika tagihan mencapai lebih dari 10 juta, ibu mertua saya memainkan drama yang sudah biasa. Ia menepuk-nepuk tasnya dan berpura-pura panik mengatakan kepada pelayan bahwa ia lupa membawa dompet. Ia segera menelepon saya. Suaranya di telepon terdengar memerintah, meminta saya meninggalkan pekerjaan dan segera datang membawa uang untuk membayar tagihan. Demi menjaga mukanya di depan teman-temannya, saya menahan amarah, naik taksi ke restoran, dan membayar dengan kartu kredit dengan hati yang pedih. Saya telah menjadi mesin ATM berjalan untuk melayani gengsi kosongnya. Sikap tak tahu malu ibu mertua saya mencapai puncaknya saat saya mengantarnya dan teman-temannya pulang. Di dalam taksi di depan orang luar, tanpa ragu menggunakan kata-kata pedas untuk merendahkan saya. Ia menoleh ke temannya dan berkata dengan nada mengejek, "Menantuku ini sekarang sudah tidak punya apa-apa, ayahnya sudah meninggal. Ibunya terbaring sakit. Dia cuma pegawai rendahan yang digaji oleh anakku." Ia sengaja mengungkit lagi masalah saya yang belum punya anak, menyindir saya sebagai wanita tak berguna. Menurutnya, wanita mandul seperti saya tidak akan punya hak untuk menikmati kekayaan yang sedang dikelola putranya. Ia berbicara dengan suara keras, setiap katanya seperti pisau yang mengorek luka saya yang belum sembuh. Saya duduk di kursi depan, kedua tangan saya terkepal erat hingga buku-buku jari saya memutih. Saya berusaha menahan diri untuk tidak membantah, tidak ingin menjadi tontonan. Namun, keheningan saya justru membuatnya salah paham, mengira saya takut dan telah menerima posisi sebagai pihak yang lebih rendah. Ia tersenyum penuh kemenangan, matanya memancarkan penghinaan yang mendalam. Saya sadar mereka menganggap kematian ayah saya dan kerapuhan keluarga saya sebagai kesempatan emas untuk mengubah nasib mereka dengan cara mendorong kami ke jurang. Kebaikan, pengorbanan, dan kesabaran saya selama ini telah menjadi umpan lezat bagi keserakahan mereka yang tak terbatas. Arogansi ibu dan anak itu semakin menjadi-jadi, menandakan badai yang lebih besar akan segera datang. Suatu pagi di pertengahan minggu, cuaca Jakarta terasa sangat panas dan kering. Saya sedang tenggelam dalam tumpukan dokumen di ruang akuntansi, berusaha menyelesaikan tunggakan utang untuk menjaga arus kas perusahaan. Ketika sebuah peristiwa yang menggemparkan terjadi, hari itu, ibu mertua saya berdandan sangat menor. Ia mengenakan kebaya beludu merah menyala,
Lehernya dihiasi kalung emas tebal yang saya berikan saat lebaran lalu. Ia naik taksi dan langsung menuju kantor pusat perusahaan kami. Berbeda dengan sikap canggung orang desa yang baru ke kota, ia melangkah masuk ke lobi dengan angkuh, dada membusung dan kepala terangkat tinggi seperti seorang ratu yang sedang menginspeksi kerajaannya. Ketika seorang satpam di lobi memintanya menunjukkan kartu identitas sesuai prosedur, ia melotot dan membentak. Ia menunjuk wajah satpam Itasan, jeranya adalah ibunda dari direktur utama yang berkantor di lantai paling atas dan mengancam akan menyuruh putranya memecat satpam itu jika berani menghalanginya. Satpam muda itu terpaksa menelan amarahnya, menunduk dan membiarkannya masuk ke lift khusus pimpinan. Ibu mertua saya tidak mengetuk, langsung mendorong pintu ruang kerja Budi. Melihat ibunya datang, Budi bukannya menegur, malah menyambutnya dengan gembira. Ia menyuruh sekretarisnya menyeduh teh terbaik. Duduk di sofa kulit yang mewah, ibu mertua saya memandangi ruangan itu dengan tatapan penuh damba. Ia menyentuh setiap perabotan, mengangguk-angguk memuji putranya yang hebat dan pantas mendapatkan semua kemewahan ini. Setelah berbasa-basi sejenak, raut wajahnya berubah menjadi dingin dan penuh perhitungan. Ia memerintahkan sekretaris untuk menelepon ke ruang akuntansi, meminta saya segera naik ke ruang direktur untuk urusan penting. Mendengar panggilan itu, saya merasa ada yang tidak beres. Tenggorokan saya terasa kering. Firasat saya mengatakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Saya melangkah keluar dari ruangan, berjalan di sepanjang koridor yang sudah akrab, tetapi langkah saya terasa berat. Berdiri di depan pintu kayu tebal ruang direktur, saya menarik napas dalam-dalam sebelum masuk. Suasana di dalam ruangan terasa sangat dingin. Ibu mertua saya duduk dengan kaki disilangkan di sofa, menyesap tehnya, matanya yang tajam menatap lurus ke arah saya, tidak menyembunyikan permusuhannya. Budi duduk santai di kursi direkturnya yang megah, kedua tangannya bertautan di atas meja dengan sikap acuh tak acuh. Saat saya menyapa ibunya, ia tidak menjawab, hanya menggerakkan dagunya, memberi isyarat agar saya duduk di kursi di seberangnya. Ia meletakkan cangkir tehnya dengan keras ke meja, menimbulkan suara yang kering. Keheningan itu dipecahkan oleh suaranya yang tajam, dingin, dan kejam. Ia tidak berbasa-basi, langsung ke pokok permasalahan dengan permintaan setajam silet, membuka babak perebutan kekuasaan yang terang-terangan di atas tanah yang telah dibangun oleh keluarga saya dengan keringat dan air mata. Pertemuan tak tahu malu ini adalah titik puncaknya di mana semua topeng kepura-puraan dilepaskan menampakkan hati hitam mereka yang haus akan materi. Darah saya mulai mendidih, tetapi saya berusaha tetap tenang. Duduk diam untuk melihat drama menjijikkan apa yang akan mereka mainkan selanjutnya. Ruangan itu begitu sunyi hingga saya bisa mendengar detak jantung saya sendiri. Keheningan itu bukan pertanda kedamaian, melainkan tekanan berat sebelum badai besar. Ibu mertua saya menyeringai senyum yang penuh dengan penghinaan. Ia perlahan merogoh tas bermerek di sampingnya, mengeluarkan selembar kertas yang sudah diketik rapi dan melemparkannya ke atas meja. Suara kertas itu jatuh terdengar kering dan tajam. Saya menunduk dan melihat judul yang dicetak tebal di bagian atas kertas itu, surat gugatan cerai. Ia menunjuk surat itu dengan dagunya. Nadanya memerintah seperti seorang ratu yang sedang menentukan nasib abdinya. Ia berkata dengan suara lantang bahwa putranya sekarang adalah direktur perusahaan besar, memiliki uang, posisi, dan kehormatan. Pria sesukses itu tidak sepantasnya mengubur hidupnya bersama wanita yang lebih tua yang kecantikannya sudah pudar dan terutama yang tidak bisa memberinya anak. Ia menggunakan kata-kata paling kejam untuk menusuk luka saya tentang sulitnya memiliki keturunan. Perusahaan ini cepat atau lambat akan menjadi milik Budi, katanya. Dia butuh istri yang muda, sepadan untuk melahirkan anak laki-laki sebagai penerus dan mewarisi semua kekayaan ini. Ia menunjuk wajah saya, menekankan setiap kata bahwa saya adalah penghalang yang tidak berguna. Kalau kamu tahu diri, tanda tangani saja surat cerai ini dengan baik-baik untuk menjaga sedikit harga dirimu. Kalau tidak, aku akan menyuruh anakku memecatmu, membuatmu tidak bisa hidup tenang di Jakarta ini. Kata-kata licik dan tak tahu malu itu menggema di seluruh ruangan, menghantam telinga saya seperti palu godam. Saya tidak percaya wanita di depan saya ini adalah orang yang sama yang pernah menggenggam tangan saya dengan hangat, yang pernah bersumpah akan menganggap saya seperti anak kandungnya sendiri. Keserakahan dan delusi kekuasaan telah mengubahnya menjadi manusia yang kehilangan nurani. Saya mencoba menahan rasa sesak yang naik ke tenggorokan. Saya menoleh ke arah Budi, suami yang telah saya dukung dengan seluruh masa muda dan uang saya. Saya mengharapkan satu kata pembelaan,
Satu tindakan untuk melindungi istrinya dari kesewenang-wenangan ibunya. Namun, Budi hanya duduk di sana, mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja dengan acuh tak acuh. Ia menghela napas, berpura-pura lelah, lalu mengucapkan kata-kata yang begitu kejam. "Ibu, benar," katanya. Ia menyarankan saya untuk menerima kenyataan, melepaskan satu sama lain agar kami bisa mencari jalan masing-masing. Ia beralasan bahwa ia sudah terlalu stres dengan jabatannya, dan tidak ingin pulang ke rumah yang suasananya suram karena masalah anak. Ia mengatakan bahwa cinta di antara kami sudah lama padam. Hidup bersama hanya karena kewajiban. Budi berbicara dengan nada seorang atasan yang sedang memberikan belas kasihan. Ia benar-benar lupa bahwa setelan jas yang ia kenakan, mobil mewah yang ia kendarai, dan kursi direktur yang ia duduki, semuanya adalah hasil keringat dan air mata keluarga saya. Ia bersekongkol dengan ibunya, menginjak-injak ikatan 5 tahun kami dengan begitu kejam. Hati saya hancur berkeping-keping. Rasa sakit dan penghinaan bercampur menjadi satu. Saya sadar telah memelihara ular berbisa di dalam rumah. Dan sekarang ketika bisanya sudah cukup kuat, ia berbalik untuk mematuk orang yang telah merawatnya. Tepat saat saya tertegun, air mata hampir jatuh karena kekejaman mereka. Sebuah suara keras memecah keheningan. Pintu ruang direktur didorong dengan keras dari luar, membentur dinding dan menciptakan suara yang memekakkan telinga. Semua mata tertuju ke pintu. Orang yang masuk tidak lain adalah ibu saya. Ia tidak lagi di kursi roda, melainkan berdiri tegak. Penampilannya yang lemah telah lenyap, digantikan oleh aura wibawa dan amarah yang memuncak. Ternyata pagi itu, ibu merasa lebih baik dan meminta sopir pribadi untuk mengantarnya ke kantor untuk melihat situasi. Saat tiba di lantai ini, ia tidak sengaja mendengar suara keras ibu mertua saya dari celah pintu yang tidak tertutup rapat. Ia berdiri di luar dan mendengar setiap kata dari rencana kejam dan penghinaan yang mereka tujukan kepada saya. Mata ibu saya memerah karena amarah. Tangannya terkepal hingga bergetar. Ia melangkah dengan mantap menuju meja kerja. Budi melihat ibu mertuanya muncul tiba-tiba terlonjak kaget. Sifat pengecutnya langsung terlihat. Ia buru-buru berdiri tergagap hendak menjelaskan. Tetapi sebelum ia sempat mengeluarkan suara, tangan ibu saya sudah melayang. Plak. Sebuah tamparan yang sangat keras mendarat telak di wajah Budi dengan segenap kekuatan dan kemarahan seorang ibu yang melindungi putrinya. Tamparan itu begitu kuat hingga Budi terhuyung mundur beberapa langkah dan jatuh terduduk di kursi mahalnya. Pipinya langsung memerah dengan bekas 5 jari. Ia memegangi wajahnya terdiam membisu, tidak berani menatap ibu saya. Ibu mertua saya yang sedang duduk di sofa langsung melompat berdiri berteriak panik. Ia hendak maju untuk membela putra kesayangannya, tetapi tatapan tajam ibu saya yang menyapu ke arahnya membuatnya membeku di tempat. Ibu saya menunjuk lurus ke wajah ibu mertua saya. Suaranya yang tegas menggema di seluruh ruangan. Ia menggeram menanyakan apa haknya datang ke perusahaan keluarganya untuk membuat keributan. Ibu saya menegaskan bahwa keluarganya selama ini selalu hidup dengan etika, telah membantu dan menanggung keluarga besarnya tanpa pamrih. Namun, begitu keluarganya tertimpa musibah, ayahnya baru saja dimakamkan, mereka sudah menunjukkan sifat asli mereka yang tak tahu berterima kasih dan berbalik menggigit tangan yang memberi makan. Ibu saya menoleh ke arah Budi. Tatapannya penuh dengan kekecewaan dan penghinaan. Ia berkata bahwa ia telah salah menaruh kepercayaan, menyerahkan perusahaan kepada orang yang tidak kompeten, tidak berguna, dan berhati serigala. Tamparan tadi bukan hanya hukuman atas kesombongannya, tetapi juga tamparan untuk menyadarkan orang yang sedang tenggelam dalam ilusi kekuasaan. Seluruh ruangan hening, hanya terdengar napas ibu saya yang terengah-engah. Pada saat itu saya melihat sosok wanita tangguh yang dulu memimpin di dunia bisnis telah kembali. Air mata saya jatuh, bukan lagi air mata kelemahan, tetapi air mata rasa syukur dan kesadaran. Tamparan keras itu telah secara resmi memutuskan sisa-sisa ikatan terakhir antara saya dan keluarga pengkhianat ini. Setelah tamparan keras itu, ibu saya tidak memberi mereka kesempatan untuk pulih. Ia menarik kursi, duduk dengan sikap yang berwibawa, menunjukkan kekuasaan mutlak sebagai pemilik sejati. Dari dalam tasnya, ia mengeluarkan sebuah map dokumen yang disegel dan melemparkannya ke atas meja tepat di depan Budi. Ibu saya mulai membongkar seluruh kebenaran. Hal-hal yang selama ini ia sembunyikan untuk menjaga muka menantunya. Ia dengan lantang menyatakan bahwa perusahaan agrobisnis ini adalah hasil kerja keras seumur hidupnya, suaminya, dan saya.
Jabatan Direktur Pelaksana yang sedang Budi pegang sebenarnya hanyalah gelar kosong, posisi sementara yang diberikan saat keluarga sedang berduka. Ibu saya menekankan dengan jelas bahwa Budi hanyalah seorang pegawai yang digaji setiap bulan untuk mengurus administrasi. Ia tidak memiliki 1% pun saham di perusahaan ini. Seluruh aset dan legalitas perusahaan atas nama ibu saya dan saya. Mendengar itu, wajah Budi pucat pasi. Ia ternganga, tergagap tak bisa berkata-kata. Ibu mertua saya juga sangat terkejut. Ia mengucek matanya, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Impiannya tentang kekayaan besar yang akan jatuh ke tangan putranya hancur seketika. Ia sadar bahwa semua bualannya kepada kerabat dan tetangga selama ini hanyalah lelucon. Putranya bukanlah bos besar yang berkuasa, melainkan hanya boneka. Seorang parasit yang menyandang gelar direktur. Tidak berhenti di situ, ibu saya terus membeberkan ketidakbekusan Budi selama masa jabatannya yang singkat. Ia mengeluarkan setumpuk laporan kerugian yang disebabkan oleh keputusan-keputusan salah dan arogannya. Kontrak yang terlambat, keluhan dari mitra bisnis, dan pengunduran diri dari karyawan-karyawan senior. Ibu saya berkata terus terang, jika Budi dibiarkan duduk di kursi itu 1 hari lagi, perusahaan akan bangkrut. Sebagai ketua dewan direksi dan pemegang saham terbesar, ibu saya dengan tegas mencabut semua wewenang Budi saat itu juga. Surat pemecatan berlaku efektif sejak detik itu. Ia meminta Budi menyerahkan semua stempel perusahaan, kunci ruangan dan kartu akses kepada bagian HRD. Tanpa ampun, ibu saya mengangkat telepon dan memanggil kepala keamanan. Kurang dari 1 menit kemudian, 5 orang satpam berseragam lengkap sudah berdiri di depan pintu. Ibu saya dengan dingin memerintahkan mereka untuk mengawasi Budi mengemasi barang-barang pribadinya, lalu mengawal ibu dan anak itu keluar dari gedung perusahaan. Ia berpesan agar mereka tidak pernah diizinkan masuk lagi dalam bentuk apapun. Melihat Budi dengan lesu memeluk sebuah kardus berisi barang-barang pribadinya, berjalan menunduk di bawah pengawasan satpam. Diiringi teriakan dan tangisan ibu mertua saya yang bergema di sepanjang koridor, hati saya terasa sangat lega. Awan gelap yang menyelimuti saya selama bertahun-tahun akhirnya tersapu bersih. Kembali ke apartemen setelah pagi yang penuh gejolak itu, saya tidak merasa lelah. Sebaliknya semangat saya menjadi sangat jernih dan tegas. Saya langsung masuk ke kamar, membuka brankas, dan mengeluarkan semua sertifikat kepemilikan. Apartemen ini adalah aset pribadi atas nama saya seorang yang saya miliki sebelum menikah. Hal itu diakui secara hukum. Saya mengambil surat gugatan cerai yang telah disiapkan ibu mertua saya tadi pagi. Dan tanpa ragu, saya menandatanganinya dengan goresan yang tajam. Malam itu, Budi dan ibunya kembali ke rumah dengan penampilan yang menyedihkan. Tidak ada lagi kesombongan. Keduanya masuk dengan takut-takut. Mata mereka melirik ke sana kemari. Budi berlari ke arah saya, memegang tangan saya, dan mulai melancarkan lagu penyesalannya. Ia menangis terseduh-seduh, bersumpah bahwa tadi pagi ia sedang kerasukan, dihasut oleh ibunya sehingga mengucapkan kata-kata gila. Ia memohon agar saya mengingat ikatan pernikahan kami selama 5 tahun, meminta saya berbicara dengan ibu agar ia bisa kembali bekerja di perusahaan. Bahkan sebagai staf biasa pun tidak apa-apa. Ia berjanji akan berubah dan merawat saya seumur hidup. Ibu mertua saya juga mengubah sikapnya, ia menyeka air matanya, terus-menerus meminta maaf. Ia berharap saya berbesar hati memaafkan kehilafan orang tua, tetapi hati saya saat ini sudah membeku di hadapan air mata buaya mereka. Penyesalan mereka bukan karena menyadari kesalahan, tetapi karena takut kehilangan sumber keuangan dan kenyamanan hidup. Saya dengan tenang menepis tangan Budi, meletakkan surat cerai yang sudah ditandatangani oleh kami berdua di atas meja. Saya menyatakan dengan jelas, kata demi kata pernikahan ini sudah berakhir. Proses di pengadilan hanya tinggal menunggu waktu. Pada saat yang sama, saya memberikan ultimatum yang tidak bisa ditawar. Saya memberi mereka waktu 7 hari untuk mencari tempat tinggal baru dan mengemasi semua barang mereka dari apartemen saya. Saya juga menuntut ganti rugi atas perabotan mahal yang rusak karena kebiasaan jorok ibu mertua saya selama ini. Jika dalam 7 hari mereka tidak pergi, saya akan meminta bantuan hukum dan pihak berwenang untuk mengusir mereka secara paksa. Melihat saya tidak luluh, wajah asli ibu mertua saya sekali lagi terungkap. Ia berhenti menangis dan mulai mengumpat. Ia mengutuk saya sebagai wanita jahat yang tega mengusir suami dan mertuanya ke jalan. Tetapi tak peduli ia berteriak atau Budi memukul-mukul kepalanya, saya tetap diam melangkah ke kamar dan mengunci pintu. 7 hari berikutnya adalah neraka bagi mereka.
Mereka harus buru-buru mencari kontrakan dan mengemasi barang-barang mereka dengan penuh rasa malu. Tepat pada hari terakhir, mereka menyeret koper-koper mereka dan pergi, mengembalikan ruang hidup yang damai dan tak ternilai harganya kepada saya. Rumah ini akhirnya bersih dari energi negatif, kembali ke keasliannya yang suci. Waktu berlalu dengan cepat. Surat putusan cerai dari pengadilan tiba secara resmi mengukuhkan saya sebagai wanita bebas. Saya mencurahkan seluruh waktu dan tenaga saya bersama ibu untuk membangkitkan kembali perusahaan. Berkat pengalaman bertahun-tahun mengelola pembukuan dan bantuan dari rekan-rekan setia seperti Pak Santoso, saya perlahan-lahan menguasai alur kerja. Perusahaan berhasil melewati krisis, pesanan ekspor kembali ramai. Kesehatan ibu saya juga membaik secara signifikan. Ia kembali ceria dan sering menemani saya bepergian, berlibur, dan beribadah untuk mencari ketenangan jiwa. Suatu hari, saya tidak sengaja mendengar kabar tentang keluarga mantan suami saya melalui seorang kerabat jauh di kampung. Ternyata hukum karma itu nyata dan balasan bagi orang-orang serakah datang lebih cepat dari yang saya duga. Selama Budi menjabat sebagai direktur, demi memuaskan gengsinya, ibu mertua saya diam-diam menggadaikan sertifikat rumah satu-satunya di kampung. Tidak hanya itu, atas hasutan teman-temannya, ia juga meminjam uang dari rentenir dengan bunga selangit untuk membeli sebuah rumah secara mencicil di kota. Hanya untuk pamer bahwa ibu seorang direktur harus tinggal di rumah mewah. Ketika Budi dipecat dan bantuan finansial dari saya terputus total, keluarga mereka jatuh ke dalam jurang kebangkrutan. Utang berbunga, jumlahnya membengkak hingga tak terkendali. Para penagih utang datang ke kontrakan mereka, merusak barang dan mengancam. Tidak ada pilihan lain. Mereka terpaksa menjual rumah yang masih dicicil itu dengan harga murah untuk membayar sebagian utang. Rumah di kampung juga disita oleh bank mertua saya. Dari yang punya tempat tinggal kini menjadi tunawisma tanpa uang sepeser pun. Budi dengan riwayat pernah menjadi direktur tetapi tidak kompeten ditolak oleh perusahaan lamanya. Ia akhirnya terpaksa bekerja sebagai satpam di sebuah proyek bangunan untuk menyambung hidup. Seluruh keluarga itu kini tinggal berdesakan di sebuah kamar kontrakan sempit dan lembab di pinggiran kota, setiap hari bertengkar dan saling menyalahkan atas gengsi kosong mereka. Mendengar kabar itu, hati saya tidak merasakan kepuasan atau kegembiraan. Saya tidak pernah berniat balas dendam, juga tidak berharap mereka menderita. Hukuman yang mereka terima bukan karena saya, melainkan konsekuensi logis dari keserakahan, rasa tidak tahu berterima kasih, dan delusi mereka sendiri. Siapa menanam, dia yang menuai. Pepatah itu tidak pernah salah. Setelah semua gejolak ini, saya memetik pelajaran hidup yang sangat berharga. Saya mengerti bahwa cinta dan pemberian harus ditempatkan pada orang yang tepat, toleransi yang buta hanya akan merugikan diri sendiri dan membiarkan keegoisan orang lain tumbuh subur. Kini sambil menikmati secangkir teh melati di pagi yang damai, saya merasa hati saya begitu tenang dan ringan. Masa lalu telah berlalu. Saya telah belajar untuk memaafkan diri sendiri, berdamai dengan luka lama untuk menghargai setiap momen saat ini. Hidup ini masih memiliki banyak hal indah yang menanti saya dan ibu di depan hari-hari yang penuh kebebasan, kemandirian, dan cinta yang sejati.